Hello para penyembah atau fanatik diet. Di sini sekali lagi saya nggak mau menganggap diri saya sebagai superior ataupun menggurui kalian. Tapi jika misalkan kalian ngerasa relate dengan apa yang saya akan bagikan karena kalian adalah seorang fanatis, ataupun ada teman kalian yang ngasih video ini karena mereka menganggap kalian fanatik terhadap suatu diet, ya coba didengarkan dulu, coba dicerna dulu. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa berguna untuk kalian juga ya. Perkenalkan, saya Daonik Senjaya, seorang professional coach yang sudah membantu ratusan atau bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh ataupun performa impiannya. Dan saya harap saya bisa membagikan sedikit pengalaman saya dan juga pembelajaran saya ke kalian. Dan pada video kali ini saya akan mengelaborasikan ya, mengapa ada fenomena fanatisme terhadap suatu diet atau bahkan bukan cuma diet, terhadap suatu metode. Pada akhir video ini saya harap kalian mengetahui atau memahami ya, oh ternyata alasannya itu kenapa mereka seperti itu. Dan apakah mereka salah? Enggak. Dan semua ini bekerja karena sisi psikologis dari seseorang. Langsung aja masuk ke poin yang pertama. Mengapa sebagian orang itu bisa sangat fanatis sih terhadap suatu diet ataupun suatu metode? Yang pertama itu adalah sense of uniqueness. Ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, ketika kita merasa kita itu unik, maka kecenderungan seseorang adalah mereka merasa mereka lebih superior atau lebih hebat dibanding orang lain. Seorang carnivore dieter akan menganggap orang-orang vegan itu ya buruk gitu. Begitu juga sebaliknya, orang vegan akan menganggap orang carnivore ini orang yang gak beradab gitu ya, makan daging yang dimana daging ini bisa dibilang produk yang sakral untuk orang-orang vegan. Dan itulah kenapa sense of uniqueness ini bisa membuat diet yang tidak mainstream itu menjadi menarik gitu ya. Yang kedua adalah karena dietnya sendiri bekerja untuk mereka. Mungkin mereka udah coba berbagai diet dan mereka merasa diet ini yang paling cocok untuk mereka. Apakah dietnya salah? Tidak. Tapi orang-orang yang seperti ini biasanya menganggap diet-diet orang lain itu ya tidak baik ataupun tidak bekerja. Yang ketiga itu adalah sense of togetherness in a cult. Jadi biasanya diet-diet yang cukup nyeleneh itu atau cukup tidak mainstream bisa dibilang ya, itu mereka itu mempunyai suatu komunitas yang cukup kuat. Jadi bisa dibilang mereka ini sangat membantu satu sama lain ya, menguatkan. Dan hal ini sebenarnya sangat-sangat baik. Tapi jika misalkan grup ini atau cult ini itu fanatis sekali dan juga tidak logis gitu ya, biasanya isinya juga akan sama. Jadi sekali lagi itu tidak salah sebenarnya, diet-diet itu tidak salah. Namun yang mengganggu itu adalah ketika orang-orang yang di dalam diet ini itu menganggap mereka yang paling benar gitu. Dan mereka akan menyalahkan semua orang, mereka akan bilang bahwa oh ya memang semua orang itu dari awalnya makannya daging. Ataupun ada orang juga yang bilang oh memang penyembelihan hewan itu atau ternak itu membuat global warming itu makin parah dan kawan-kawannya. Jadi menurut saya sebenarnya fanatisme ini tidak bisa dibilang sebagai hal yang buruk, tapi keburukannya itu ketika karakter seseorang ini kayak mereka menganggap oh yang lain salah, pointing fingers at everyone. Dan setelah kalian tahu, kita akan move on ke poin yang kedua nih, atau chapter yang kedua, yaitu adalah bias kognitif. Jadi salah satu alasan mengapa orang itu bisa fanatis karena mereka mempunyai cognitive bias yang cukup tinggi. Cognitive bias yang pertama saya mau bahas itu adalah confirmation bias. Jadi bias konfirmasi atau prasikap cocok atau cocokologi gitu ya. Itu adalah suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Jadi misalkan saya kasih contoh seperti ini. Ada orang yang sangat cocok dengan metode latihan A atau dengan pola diet A. Jadi belakangan ini kan akses informasi itu kan cukup mudah ya dilakukan. Tapi biasanya orang-orang seperti ini hanya mengambil supporting evidence atau bukti-bukti yang mendukung kepercayaan mereka. Meskipun misalkan diet A ini dibuktikan tidak terlalu jauh dengan diet B. Tapi mereka nggak peduli, yang penting diet A itu berhasil. Dan diet B itu ya mereka abaikan gitu, meskipun diet B ini juga cukup baik. Jadi confirmation bias ataupun bias konfirmasi ini itu sangat-sangat buruk ya, apalagi jika orang-orang yang memiliki bias ini adalah orang-orang yang ada di bidang keilmiahan. Karena dalam bidang ilmiah atau science-based community, kita tuh perlu melihat suatu metode ataupun suatu penelitian dengan keseluruhan yang ada. Jadi misalkan ada sebuah scientific evidence baru bahwa diet A ini misalkan kurang baik. Itu satu literatur. Tapi di 10 literatur lainnya itu menyatakan bahwa diet A ini cukup baik. Maka sebagai seorang yang terjun di dunia keilmiahan, kita harus
bilang bahwa ya memang riset-riset yang ada itu mendukung bahwa ya si diet A ini lebih baik. Jadi langkah pertama untuk kita berpikir lebih kritis adalah kita menghilangkan yang namanya confirmation bias ini. Bias kognitif yang kedua itu adalah anchoring bias. Dan jujur saya juga sempat kena sama bias ini. Jadi informasi yang paling dipercaya oleh seseorang rata-rata ya, itu adalah informasi yang paling pertama diterima. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Dulu ketika awal nge-gym tahun 2015 ya, saya tuh diberitahu bahwa whey protein tuh jangan dipanasin. Kenapa? Karena proteinnya bisa rusak dan nggak bisa dikonsumsi oleh tubuh. Atau istilahnya jadi waste of money gitu kan. Informasi yang pertama itu yang saya percayai. Meskipun 1-2 tahun setelah itu, saya menemukan bahwa protein yang terdenaturasi atau yang udah dipanasin juga tetap bisa diserap oleh tubuh. Namun saya secara alam bawah sadar itu kayak saya nggak mau manasin whey protein gitu loh. Dan jujur sampai sekarang ketika whey protein itu dibuat saya nggak pernah manasin. Bukan karena apa ya, karena saya masih ada kebiasaan-kebiasaan itu dan itu jujur ya. Jadi sebenarnya cognitive bias itu ada banyak sekali dan 2 tadi pertama itu adalah hanya satu contohnya aja. Dan dalam kasus fanatisme pada diet ini, ya bias ini menjadi bias yang cukup penting gitu ya. Selain dari bias, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah logical fallacies atau sesat pikir. Jadi alasan kenapa saya malas berdebat dengan orang-orang seperti ini karena mereka itu mempunyai sesat pikir ataupun logical fallacies yang cukup kental. Jadi logical fallacies atau sesat pikir yang pertama yang saya mau bahas itu adalah asymmetrical logic. Jadi asymmetrical logic atau logis yang asimetris ini membuat seseorang itu memperlakukan standar ganda, bisa dibilang. Standar ganda antara diet yang mereka support dan diet yang tidak mereka support. Mirip dengan confirmation bias juga ya. Misalkan let's say seperti ini. Oke, tanaman atau plant itu mengandung antinutrisi dan senyawa pertahanan atau defense mechanism diri mereka. Sedangkan daging itu adalah nutrisi yang murni gitu karena mereka nggak mempunyai defense mechanism bla bla bla. Nah, ini adalah salah satu logical fallacies yang cukup sering dilakukan oleh orang-orang yang dietnya itu ekstrim. Padahal ya meskipun beberapa senyawa dalam tumbuhan let's say itu bisa berbahaya dalam dosis yang cukup tinggi, namun kita juga perlu melihat bahwa tumbuhan itu atau plant-based diet itu juga memberikan kalian serat misalkan atau mikronutrisi yang sebenarnya diperlukan oleh tubuh. Nah, logis yang sama bisa kita aplikasikan juga ke sisi yang lainnya. Makan daging terlalu banyak juga dalam dosis yang cukup tinggi itu bisa mengakibatkan masalah-masalah kesehatan sebenarnya. Sesimpel jika kita lihat orang-orang yang mengikuti carnivore diet biasanya kolesterolnya cukup tinggi. Nah, mungkin juga ada yang lain-lainnya yang mungkin gak bisa saya bahas terlalu banyak ya karena ini akan makan waktu yang cukup panjang. Nah, cara untuk menghilangkan asymmetrical logic ini kita harus membiasakan untuk berpikir hal yang sama gitu, parameter yang sama terhadap 2 variabel yang kita ingin bandingkan. Oke, manfaatnya yang A dan drawbacks atau resiko yang A itu apa? Sama juga seperti yang B, manfaatnya apa, drawbacksnya apa. Logical fallacies yang kedua itu adalah strawman. Jadi strawman itu adalah sesat pikir yang terjadi jika seseorang menyalahartikan argumen lawan bicara. Jadi contoh dari strawman ini sering banget saya dengar itu adalah, dokter itu menyarankan pasiennya itu menggunakan obat. Berarti si dokter itu adalah antek elit global farmasi. Nah, gimana coba pemikirannya? Saya nggak ngerti juga sebenarnya orang bisa berpikir ini logikanya ada di mana gitu ya. Padahal sebenarnya dokter itu memberikan obat karena itu adalah solusi yang cukup mudah, solusi yang bisa dibilang cukup efektif jika memang pasien itu nggak bisa melakukan perubahan terlalu banyak. Pertanyaan saya, dokter mana sih yang nggak mensupport kalian untuk makan makanan yang lebih seimbang? Dokter mana sih yang nggak support kalian untuk tidur yang cukup? Dokter mana yang gak support kalian untuk memperbaiki lifestyle kalian jadi lebih aktif dengan misalkan pergi ke gym? Dokter mana? Jawabannya adalah pasti semua dokter itu mensupport kalian untuk hidup sehat. Nah, namun dari kapasitas mereka tuh tahu bahwa ya beberapa orang itu memang sedikit sulit jika harus langsung mengubah 180 derajat kehidupannya. Nah, itu maka kenapa dokter itu ngasih obat ke kalian. Dan dokter itu gak asal memberikan obat ke kalian. Pasti dosisnya juga terukur, kekuatan obatnya juga terukur, dan juga mereka akan menurunkan kadar obatnya jika memang itu sudah tidak diperlukan lagi. Kita lanjut ke yang selanjutnya, logical fallacies yang lain adalah ad hominem. Jadi ad hominem ini biasanya dilakukan dengan menyerang pribadi si lawan argumen. Misalkan ada seorang edukator mengedukasi angkat beban gitu ya, tidak harus terlalu berat, asal dilakukan sampai mendekati failure. Namun penonton edukator tersebut menyerang, badan lu juga gak segede-gede amat, ngapain gue dengerin lu gitu. Dan juga bahasa lu yang lu pakai juga gaul-gaul gitu ya, tidak formal, pasti lu gak bisa dipercaya. Nah, ad hominem ini itu juga sering sekali terpakai apalagi di platform yang edukasinya itu short atau pendek ya. Jadi
ya ketika kalian ingin berdebat atau ketika kalian ingin bertukar pikiran, ya cobalah hilangkan dulu yang namanya ad hominem logical fallacies ini. Nah, logical fallacies yang terakhir ya yang saya mau bahas itu adalah slippery slope. Jadi slippery slope itu adalah oversimplifikasi atau menyimpulkan suatu kejadian karena kejadian yang sebelumnya. Misalkan nih, ketika kamu makan red meat atau makan daging merah, resiko kanker itu naik jadinya. Nah, orang-orang ini langsung menyimpulkan bahwa ya gak boleh makan daging. Karena makan daging itu bisa memperpendek umur kalian. Nah, kita harus paham dulu bahwa resiko kenaikan ini itu juga dependen terhadap dosis dan juga terhadap variabel lainnya. Kalau misalkan kalian makan cuma daging dan banyak banget gak ada suplementasi yang lainnya atau gak ada makan-makanan yang lainnya, mungkin iya. Namun jika daging misalkan dimasak dengan cara yang baik dan ditambahkan variasi-variasi sayur, mungkin karbohidrat yang lain, serat, maka daging itu juga mempunyai efek yang baik untuk tubuh kalian gitu. Dan tentu ada banyak sekali sesat pikir yang lain ya. Pada akhirnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu adalah ya diet apa yang paling bagus. Jadi semua diet itu sebenarnya bagus. Semua diet bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu calorie balance kalau kita ngomongin soal komposisi tubuh kalian. Namun diet yang bagus menurut saya, yang pertama itu adalah diet yang mengurangi ultra processed food. Kita tahu bahwa ultra processed food itu diproses terlalu panjang sampai pada akhirnya mereka itu menghilangkan nutrisi-nutrisi yang penting atau menambahkan suatu zat yang sebenarnya nggak diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup banyak. Dan diet yang mengurangi ultra processed food either via eliminasi atau either via metode yang lain itu sangat-sangat saya support untuk dilakukan. Apalagi ditambah sebuah dietnya itu juga memprioritaskan whole food atau makanan yang minim proses. Khususnya makanan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, diet yang menurut saya baik itu adalah diet yang mencukupi protein dan juga fat kalian. Jadi protein dan fat itu adalah dua makronutrisi essentials. Kita tahu bahwa karbohidrat itu nggak essentials. Jadi at least protein dan juga fat ini harus cukup. Untuk protein misalkan saya sarankan 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan tergantung aktivitas kalian. Kalau fat saya selalu bilang di 0,8 gram per kilogram berat badan kan itu minimal. Jadi jika kalian sudah mengikuti diet yang mencukupi 2 makronutrisi tadi, menurut saya itu adalah diet yang cukup baik. Tinggal sisanya kalian mau gabung karbohidrat seperti apa, itu kalian atur sendiri. Yang ketiga itu adalah diet yang mencukupi mikronutrisi kalian. Jadi selain makronutrisi tadi, mikronutrisinya juga penting. Mikronutrisi itu adalah misalkan mineral, mungkin ada vitamin gitu ya, yang dimana ini bisa didapatkan dengan kombinasi variasi makanan. Dan yang paling terakhir adalah terlepas dari diet apapun yang kalian lakukan, komposisi tubuh dengan lemak yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah itu adalah penentu juga. Jadi misalkan kalian menggunakan suatu diet ekstrim gitu ya, sebenarnya juga nggak salah jika dilakukan dalam jangka waktu yang nggak terlalu panjang. Perlu diingat bahwa dengan diet yang sehat pun, kalau misalkan kalian obesitas dan kan nggak turunin berat badan kalian, maka resiko penyakit itu akan jauh-jauh lebih tinggi. Begitu pula jika berat badan kalian itu terlalu rendah. Dan yang paling akhir banget menurut saya, itu adalah diet yang bagus, adalah diet yang sustainable yang kalian bisa lakukan dengan jangka panjang. Kalau misalkan kalian mau ikutin carnivore, bagus. Tapi pertanyaannya, bisa nggak jangka panjang? Kalau bisa, go ahead. Dan jika misalkan kalian lihat hasil kesehatan kalian itu bagus gitu, mau vegan, plant-based diet, mau puasa, mau diet keto, mau carnivore, mau paleo, apapun itu. Jika misalkan kesehatan kalian sudah in-check dan kalian enjoy, maka just do your diet. Jadi seperti itu untuk video kali ini, saya harap bisa berguna untuk kalian. Share ke teman kalian yang memang perlu dengar video kali ini. Saya Danik Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.